Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryana Oval, dari Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual topik 4 Filosofi Pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pembahasan pertama, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia, maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai yang berbeda dari bangsa lain, di mana Pancasila dapat menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia yang majemuk, berbeda-beda. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Contoh identitas bangsa Indonesia yaitu, bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Dengan pandangan yang kuat atau kokoh terhadap identitas bangsa, Indonesia akan berdiri tegak, tidak mudah terombang-ambing. Sebaliknya, bila persepsi mereka terhadap identitas bangsa lemah, bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bulan-bulanan negara lain. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Peluang penerapan Pancasila. Peluang penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, peluang penerapan Pancasila bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi. 1. Filter atau penyaring ideologi asing yang masuk ke Indonesia. 2. Identitas bangsa yang jadi landasan penolakan atau penerimaan budaya asing. 3. Sebagai dasar menyebarkan kebaikan yang sesuai dengan nilai Pancasila. 4. Sumber motivasi serta dijadikan dasar dalam pengembangan iptek dan memerangi kabar bohong atau hoaks. Tantangan penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga memunculkan tantangan tersendiri. Berikut tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Arus globalisasi yang pesat yang bisa menggeser nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. 3. Adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. 4. Banyak ujaran sara yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila. 5. Kurangnya kesadaran para pelajar akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila, terdapat 6 dimensi, yakni dimensi dalam profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 5 elemen kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diantaranya: 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Akhlak pribadi. 3. Akhlak kepada sesama manusia. 4. Akhlak kepada alam. 5. Akhlak bernegara. Kedua, bergotong royong. Dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong diantaranya: 1. Kolaborasi. 2. Kepedulian. 3. Berbagi. Ketiga, berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global pelajar Indonesia artinya mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif serta tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global diantaranya: 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2.
Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Keempat, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan di antaranya. 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Kelima, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri diantaranya: 1. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 2. Regulasi diri. Keenam, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif diantaranya: 1. Menghasilkan karya dan tindakan yang original. 2. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari solusi alternatif dari permasalahan yang sudah ada. Kesimpulan, implementasi profil pelajar Pancasila dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan abad 21.